Jadi singkatnya paling tidak ada 3 cara ya bagaimana kita mempelajari politik di Asia Tenggara. Kalau ngantuk, bikin kopi dulu sana, bikin kopinya tapi jangan manis-manis ya, kayak janji kampanye aja. Nah, yang pertama itu regionalisme ya, atau ASEAN sebagai organisasi regional yang terbentuk di kawasan Asia Tenggara. Isu potensial yang bisa kita bahas di sini itu Laut Cina Selatan ya, bukan Ratu Pantai Selatan loh ya. Konflik di Laut Cina Selatan itu penting untuk kita pelajari karena ada klaim tumpang tindih antara Cina dengan negara-negara ASEAN yang lain seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei, dan juga Indonesia ya terkait klaim di Kepulauan Natuna. Nanti bisa saya share itu tulisan saya terkait masalah ini. Yang kedua itu tendensi-tendensi atau kecenderungan-kecenderungan yang terjadi di Asia Tenggara. Misalnya, dulu terjadi kolonialisme hampir di semua negara-negara Asia Tenggara. Sekarang isu yang aktual tentu saja pandemi COVID-19. Di sini kita bisa melakukan verifikasi dan perbandingan. Misalnya, kenapa negara Vietnam berhasil, Indonesia kurang berhasil. Kenapa di Indonesia ada PSBB episode pertama, sekarang episode kedua, mungkin nanti episode ketiga. Jadi kok mirip drama Korea gitu ya. Yang ketiga itu kita melihat negaranya ya, atau state sebagai level of analysis. Di sini masing-masing negara Asia Tenggara kita melihat sistem politiknya, sejarahnya, tingkat ekonominya, budayanya, dan lain-lain. Periodisasi menjadi penting ya, karena sekarang disebut era pasca Perang Dingin, yang mencuat itu diskusi di seputar HAM, demokratisasi, pemberantasan korupsi, dan lain-lain. Sementara dulu di masa Perang Dingin, tahun 1960 sampai 1980, kawasan Asia Tenggara itu menjadi ajang perebutan pengaruh atau sphere of influence antara dua negara adik kuasa pada saat itu ya, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Manifestasinya adalah terjadi Perang Vietnam sebagai akibat dari kebijakan containment policy Amerika Serikat untuk membendung pengaruh komunisme di Asia Tenggara pada saat itu. Apa hasilnya? Hasilnya Amerika Serikat kalah total di Perang Vietnam. Kecuali kita nonton film Rambo ya, ada bule Amerika Serikat datang seorang diri ke Vietnam, ngacak-ngacak, menang terus, nggak pernah kalah. Karena di dalam pemerintahan SBY saja ya, waktu Indonesia menjadi ketua ASEAN, itu KTT ke-18 kalau nggak salah, itu Presiden SBY sudah menetapkan tentang pentingnya kota kondak yang tadi dibilang oleh Bang Bara. Ya. Terus yang paling penting adalah Laut Cina Selatan itu membelah ASEAN yang pro kepada China, ya Kamboja misalnya ya. Waktu Kamboja setelah Indonesia jadi ketua ASEAN, kemudian Kamboja menjadi ketua ASEAN tahun 2012, itu tidak ada joint statement bersama. Karena masalah di Scarborough Shoal, jadi ada gesekan antara Cina dengan Filipina, dan itu terbelah antara yang pro kepada Cina dan yang pro kepada Amerika. Jadi terbelah, ASEAN itu terbelah. Nah, yang paling penting adalah sikap Jokowi itu nggak bisa dia misalnya mengatakan bahwa itu kita lihat saja konfliknya, kalau itu kita Indonesia nggak ada kepentingan. Indonesia ada kepentingannya. China itu mengklaim Kepulauan Natuna gitu ya, dan itu sudah ditanyakan berkali-kali oleh mantan Menlu dulu Hasan Zahida kepada pihak Cina, nggak ada jawaban. Ini pentingnya oleh Bung Igor ya. Jadi memang masalah utamanya adalah selama ini Cina sangat berhasil memecah belah dengan negara ASEAN menggunakan kekuatan komersial mereka. Mereka deal langsung dengan Filipina, dengan Vietnam, sehingga tidak ada unity, tidak ada satu kata di antara negara ASEAN ini punya kepentingan langsung dalam Laut Cina Selatan ketika berhadapan dengan Cina. Nah, ini diperlukan adanya satu negara yang bukan merupakan direct claimant yang mengklaim secara langsung satu wilayah, sehingga dianggap netral. Dan kebetulan negara itu adalah Indonesia yang juga adalah negara terbesar. Jadi leverage kita sangat tinggi dan kita punya tanggung jawab yang sangat tinggi. Ya, Baik. Bang Igor, Bapak, kita harus selesaikan masalah Cina Selatan ini. Saya beri kesempatan, tadi kan Bang Bara sudah nih ada catatan untuk Pak Jokowi. Sekarang giliran Bang Todung, ada catatan tidak untuk Pak Prabowo dalam debat? Tapi malah dilibatkan, nggak peduli gitu ya rezimnya otoriter atau enggak.像在做